beneran bang katanya kalau kemalaman tuh jangan, katanya bahaya kalau di Senaru. Soalnya warga sini juga nggak ada yang berani kalau turun kemalaman, dia bilang. Cuman pas kita lari itu bang, entah perasaan gua doang atau sama teman gua doang nih yang berdua ini, gua tuh ngelewatin ada satu pohon. Jadi gua nih ngerasa bahwa gua nih udah ngelewatin pohon ini gitu. Tapi kok gua ngelewatin lagi gitu. Kata gua ini tempat yang tadi sampai ketiga kalinya bang gua ngelewatin pohon itu, gua ngajak berhenti lagi. Gua juga curiga kalau kebiasaan lo itu kalau turun tuh mintanya nyantai, ini kok minta lari. Dan di sepanjang perjalanan juga gue nyium bau busuk bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Gia. Waduh abangku, gimana kabar ya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang, Ngomong gimana? Sehat juga dong. Sehat juga. Yo, kalau nggak sehat nggak ada di sini. Yo, bener-bener. Ya semoga teman-teman juga sehat juga nih Bang yang nonton. Amin, gitu, amin, kan. amin, amin. Nah, sebelum Bang Gia menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua nih, kami ngucapin makasih banyak nih Bang. Sama-sama Bang. Udah meluangkan waktunya dari Banten loh. Ya Banten dong. Masih Banten juga. Kan? Tapi Serang gitu Banten gitu kan. Udah meluangkan waktunya datang ke sini dan akan membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Gia nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajaran nih dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu Bang ya. Iya, betul. Yang baiknya kita ambil aja gitu ya, yang kan. jeleknya bungkus, buang. Ini bakal leceh sih ini. Oke, Bang Gia jauh-jauh dari Serang nih gitu kan. Pengen ceritain kejadiannya saat di mana sih Bang? Sewaktu gua pendakian Gunung Rinjani. Bahasanya pendakian Gunung Rinjani. Yo, Rinjani ini kan jadi maskot pendaki nih Bang. Wah kalau gue belum ke Rinjani, gue bukan jadi pendaki. Katanya kan begitu tuh. Kalau kata gitu. Rocky Gerung, gunung tercantik itu ya Gunung Rinjani. Rinjani. Ada danau, ada batu, ada hutan, nih kan. Semuanya ada. Semua air terjun, wah ada semuanya tuh Rinjani tuh all in one gitu kan. Betul. Tapi itu tahun berapa itu Bang? 2016, akhir 2016. Akhir 2016. Iya, tuh berapa orang itu ke situ tuh? Kebetulan 3 orang aja. 3 orang aja. Dan 2 teman gue itu kebetulan juga orang Tangerang. Orang Tangerang. Orang Perum. Oh, Perum deket dong. Dari yang narsum itu yang tadi. Bukan yang tadi sini dan narsum tadi gitu kan. Oke, dan kalau boleh tahu nih Bang, intinya ngalamin kejadian apa sih Bang sampai akhirnya di tahun 2024 ini masih keinget kejadian tersebut gitu loh Bang? Ya gimana nggak mau keinget ya, karena posisinya itu kan salah satu pengalaman the only one lah, nggak punya lagi gue pengalaman seperti itu di gunung, cuman di Rinjani gitu. Makanya gue selalu ingat. Jadi ada kejadian pas gue perjalanan turun itu gue sampai kesasar gitu kan. Bukan kesasar sih, lebih tepatnya itu kalau kata orang Serang nggak tahu gue bahasa Indonesianya apa ya. Oyod mingmang gitu Bang. Oh, oyod mimang. Tahu? Iya. Kan oyod mimang kan ada akar mimang katanya mah. Iya, jadi oyod istilah kan aja akar. sih. Iya. Istilah aja sih. Cuman oyod mimang tuh kalau gue deskripsiin bahasa Indonesianya tuh kayak lu ngelilingin tempat itu lagi ketemunya. Muter-muter gitu. atau muter-muter lagi. bahasa kitanya tuh keder. Keder Gitu kalau ya. Boleh lah Betawinya Oyod keder mimang, lah. keder Ya. gitu kan. Betawinya. Ada bilang oyod mimang, ada yang bilang akar mimang. Terus apalagi tuh yang katanya kalau kita ngelangkain tuh jadi pitnya blank tuh, muter-muter. Ya, Katanya kayak gitu ya. Ya. Oke, mungkin tahan dulu kali nih Bang Gia nih kan. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, diseruput dulu kopinya Bang. Boleh. Ini kopi Rinjani nih Bang. Waduh.
Enak kan bang? Enak. Oke, langsung aja kita Mana ada kopi yang sikat. kayak Jadi gini bang, sebetulnya gua bukan ngalamin hanya horor doang ya bang ya. Iya. Jadi selama gua perjalanan menuju ke Rinjani ini, itu banyak banget drama-drama yang gua alamin sebetulnya. Oke. Entah itu dari kehabisan tiket kereta, terus gua sampai di ya ada sedikit gesekan sama warga situ lah gitu, preman lah di situ lah gitu. Jadi gini bang, gua ngerencanain pendakian ke Rinjani itu 6 bulan sebelum hari H. Jadi pertengahan tahun tuh udah gua ngerencanain ke pendakian Rinjani. Alhamdulillah nggak ada masalah, cuman memang waktu itu ada sedikit masalah. Abang pernah dengar nggak waktu ada pendaki Malaysia yang meninggal di situ? Nah, hampir aja kagak jadi berangkat karena Rinjani waktu ditutup. Tapi alhamdulillahnya begitu gua mau berangkat itu hari H itu pendakian Rinjani dibawa kembali. Singkat cerita, gua naik kereta dari stasiun Senen itu ke Surabaya Pasar Turi. Darat lu ya? Darat, gua via darat berangkatnya, nggak pesawat. Nah, sampainya Pasar Turi gua langsung nyambung ke Gubeng, naik Grab ke Gubeng. Cuman waktu itu, ini temen gua nih so tahu, udah nggak usah booking tiket gitu kan. Di sana ada kok naik Pramek katanya, Pramek. Sebetulnya kan bukan Pramek, ke lokal gitu, ke jauh juga. Oke lah, pede kita nggak booking online gitu kan sebelumnya. Langsung samperin ke Gubeng, ternyata kehabisan tiket bang. High season waktu itu, mau akhir tahun. Di situ gua ketemu, pas di Gubeng itu gua ketemu anak Jogja yang mau ke Bali juga, sama kehabisan tiket dia. Akhirnya kita kenalan lah tuh, dari kita bertiga jadi berempat. Nah setelah itu kita mutusin buat ke terminal, udah kita naik bis aja. Kata si orang Jogja nih, gue juga lupa sih namanya, udah lupa. Kata si orang Jogja nih, gue juga sama kok mau ke Bali kata dia tuh. Oh iya bang, bareng aja. Sesampainya di terminal, gua masuk ke terminal. Wah itu keadaannya crowded itu bang. Kenapa tuh? Gua hampir berantem sama calo di situ. Sama calo lu? Sama calo. Jadi ya di terminal Surabaya tahu sendiri kan. Oh iya. Agak keras kan. Ya. Gua masuk, baru juga masuk udah keril gua udah tarik-tarik gitu bang. Tarik-tarik gitu. Intinya maksa lah gitu. Dengan apa? Ngasih harga yang nggak masuk akal gitu menurut gua. Gue udah coba nolak, gue udah coba, udah nanti aja gue bisa cari sendiri gitu kan. Dia marah. Itu udah hampir baku pukul sebetulnya bang. Chaos lah ya. Chaos waktu itu lah. Cuman untungnya nih, yang teman gue yang kenalan gue dari Jogja ini, ya waktu itu mungkin masih pikirannya masih positif lah. Udah nggak usah diramein gitu. Kita yang kalah bilang gitu. Iya juga sih, kita cuman berempat, mereka banyak gitu kan. Akhirnya kita mutusin buat keluar dari terminal bang. Kita nungguin di luar terminal akhirnya. Alhamdulillah aman. Dari luar terminal itu gua akhirnya dapat bis. Dapat bis menuju ke Banyuwangi. Bis kecil gitu sih bang, nggak yang bis kayak. Oh berarti nyebrangnya dari Banyuwangi ya? Dari Banyuwangi. Ketapang ya? Iya dari Ketapang, ke Bali dulu kan. Nah akhirnya oke lah kita dapat bis di situ. Baru beberapa jam lah ya, ada sekitar 1,5 jaman itu ada rombongan, ada pendaki sih waktu itu bang. Cuman kita nggak tegur sapa waktu itu. Gua duduk paling belakang, mereka ada di depan. Turun, cuman untungnya nih bang, waktu itu carrier gue dibawa turun tuh sama rombongan pendaki lain tuh. Untungnya temen gue lihat. Kalau nggak, Lia udah tuh. Iya. Lia udah carrier gue. Sedangkan di carrier gue itu logistik pokok semuanya di situ gitu. Inti semua ada di situ. Nggak gitu makan lo nanti. Makannya kayak tenda ada di situ gitu kan. Semua peralatan itu ada di situ, ada di carrier gue. Untungnya temen gue lihat, negor bahwa itu carrier gue, ya alhamdulillah selamat masih. Cuma nggak selang lama, ternyata gue dioper bang, dioper bis. Naik bis baru di pertengahan jalan, cuman yang sorry bikin brengseknya ini, di situ gue dikerjain lagi.
Entah ini yang ngerjain ini kondektur yang bis baru gua atau kondektur yang bis yang nurunin gua itu yang ngoper. Kita kan berempat nih bang, temen gua bertiga kan, yang sama gua nih. Temen gua berdua, gua bertiga sama orang Jogja ini. Pas kita naik bis baru itu, yang bis operan itu, kita ditagih lagi. Katanya cuma bayar 3, sedangkan kita kan ada orang 4. Sempet cekcok juga di situ sama kondekturnya. Pokoknya banyak drama sih sepanjang perjalanan itu bang. Cekcok juga, akhirnya kita ngalah lah. Kita bayar lagi waktu itu kalau nggak salah 25.000 kita bayar. 25.000 kita bayar, ya udah beres kelar lah. Nggak lama dari situ bang, selesai dari masalah yang urusan ongkos nih. Selisih masalah ongkos nih, nggak lama dari situ itu bis masuk kayak terminal bayangan, terminal kecil gitu bang. Nggak tahu gue di daerah apa itu, lupa sih sebetulnya. Pas sampai mana pokoknya masuk ke terminal kecil gitu, cuman buat kayak apa ya, cek itu ya, kayak cek bis gitu ya. Di situ, nah di situ ada orang naik, tampang-tampangnya sih kayak preman gitu loh, tampang-tampangnya. Nah yang bikin kesel juga gitu loh, pas begitu dia naik, sebetulnya kan bangku di bis tengah itu kosong bang. Bangku di bis belakang itu penuh sama kita nih. Karena bis kecil kan. Gua berempat itu udah penuh si kursi bangku, itu. Entah kenapa dia maksa buat duduk di tengah-tengah gua bang. Gua, nih orang baru itu yang naik, kawan gua lagi. Akhirnya si orang Jogja ini pindahlah ke depan sini. Kata gua bilang, "Bang, itu lo di depan masih kosong, ngapain lo duduk di sini?" Gua bilang. Enggak, gue mau di sini. Gue mau di sini. Lu yang pindah. Akhirnya teman gue nih yang kenalan baru ini yang dari Jogja yang pindah lah mereka. Si orang Jogja ini kawan gue yang ke depan nggak terlalu depan banget, pas depan-depanan jok belakang itu deket pintu. Duduklah. Sok-sok kenal, ngajakin ngobrol, ujung-ujungnya nanyain domisili. Yang dia bilang, "Lo dari mana?" Dia bilang. Ya pakai bahasa setengah Jawa gitu bang, campur Jawa, campur Indonesia. Lu dari mana? Gue bilang dari Banten. Cuman dia nggak percaya bang. Jangan bohong lu, dia bilang. Lu dari Jakarta kan? Gue dari Banten bang. Jangan bohong lu, maksa aja begitu. Sampai kerah kawan gue nih, kerah bajunya nih. Lu jangan bohong, dia bilang. Lu dari Jakarta kan? Gue dari Banten bang. Ngapain gue bohong-bohong? Ngapain gue ngaku orang Jakarta? Ya gue orang Banten gitu kan. Nah dari situ kawan gue yang sebelahan itu udah ngode-ngode aja dari belakang begini, udah kedip-kedip sambil senggol-senggol kaki. Menurut dia tuh pengakuan dia sih gitu, gue udah nyenggol-nyenggol kaki nih sama teman gue yang orang Tangerang ini. Gue udah paham suruh ngeluarin belati gitu kan, yang bukan belati sih pisau gunung bang. Berhubung pisau gunung itu ada di tas lempang gue kan, gue nggak taruh di keril, pisau belati ada di selempang gue. Jadi udah kode-kodean aja tuh, udah pas ya siapa cepet-cepet lah itu. Siapa cepet-cepet dia mau nusuk, kita tusuk duluan gitu. Ibarat kasarnya ngomongnya begitulah bang. Cuman waktu itu tuh dia maksa, kayak masih nggak percaya aja kalau gua bertiga ini orang Banten bang. Dia masih nggak percaya aja, maksa itu lu kalau mau selamat, kata dia bilang. Jujur sama saya, kamu orang Jakarta kan? Ya gue sih nggak tahu ya dia punya dendam apa sama orang Jakarta gitu loh. Cuman memang karena gue juga bukan orang Jakarta, ya mau ngapain gue ngaku gitu kan bang. Akhirnya di tengah perjalanan itu bang, pas lagi adu-adu mulut itu, si bis berhenti. Karena ada yang mau buang air kecil. Berhentilah melipir ke pinggir jalan. Gue ikut turun. Gue juga mau buang air kecil gitu, ikut turun. Ditepaklah sama kondektur tuh gue tuh. Sebelum naik bis lagi, "Bang, hati-hati ya sama orang itu. Udah hati-hati aja, nggak usah diladenin gitu. Kalau emang apa yang dia minta bisa mah kasih aja," dia bilang. Digituin sama kondektur. Masalahnya dia naik juga nggak ditagih bang, nggak ditagih ongkos gitu sama kondektur, dibiarin aja. Kata gue, "Emang kenapa?" "Udah, nggak usah ini," katanya. "Ini aja," kata si kondekturnya. "Oh ya udah," gue bilang. Yang tadinya dia ada di sebelah gue nih kan, teman gue berdua nih. Nah gue geser, dia yang suruh pinggir sini. Gue mau masuk ke nempel ke temen gue. Akhirnya sebelahan dong sama gua nih, si orang itu. Dari situ udah akhirnya nginterogasi gua lagi. Ya ujung-ujungnya sih minta duit bang. Minta duit dia itu. Berapa dia? Dia sih nggak ngucap, berapa nilainya nggak ngucap. Cuman intinya itulah, gua bilang, gua aja perjalanan ini, kenapa gua sampai naik darat? Karena gua nggak punya duit, gua bilang. Pokoknya udah intinya lo nggak usah macam-macam gitu kalau lo mau selamat di perjalanan. Ya gua bilang, insya Allah gue selamat gitu loh. Udah teman gue udah ngode-ngode aja bang.
dengkul kakinya tuh, ke dengkul gua tuh. Udah orangnya udah ngeluarin belati tuh. Belati tuh. Lu ambil belatinya ada kan. Udah siap-siap aja bang di sini bang. Ya intinya siapa cepet lah gitu loh. Kalau dia emang kagol ini gua, ini belatinya udah begini nih bang di paha gua nih. Kata gua tuh, brengsek tuh bilang. Cuman waktu itu entah kenapa gua kepikiran buat ngeluarin KTP bang. Buat ngeluarin KTP gua tuh. Nih bang, kalau emang lo nggak percaya gua orang Jakarta, nih KTP gua keluarin lah KTP-nya. Nih, gua bilang. Kata dia, dilihat lah sama dia. Oh iya orang Banten. Cuman nggak tahu kenapa dari situ dia minta maaf bang. Minta maaf, ngakrabin. Kalau ya intinya gue juga punya saudara yang tinggal di Banten gitu. Ujung-ujungnya pas sampai Banyuwangi terminal tuh deket Pelabuhan Ketapang itu ngajakin mampir lah dia ke rumahnya. Ngajakin mampir, udah istirahat dulu di tempat gue. Ntar gue makan-makan mah ada kata dia tuh. Gue udah berunding nih bertiga nih mau mampir tah gue bilang. Gak usah lah. Ujung-ujungnya nanti kita dikasih makan ada racunnya dia bilang. Kita pingsan di situ, dibuang kata dia bilang. Oh yaudah lanjut aja. Alhamdulillah lah dari situ kita mutusin nggak mampir ke tempat dia bang. Kan dari awal ketemunya juga udah nggak enak kan, gitu loh. Meskipun dia ujung-ujungnya udah baik gitu. Ya udahlah kita tinggalin. Kita nyebrang ke Bali. Dari sampai Bali kita langsung naik mobil elep ke Denpasar. Nah di Denpasar nggak ada kejadian apa-apa. Cuman waktu itu karena kapal feri yang di pelabuhan satunya gue lupa pelabuhan Bali yang di satunya tuh yang mau nyebrang ke Lombok bang itu udah nggak ada jadwal bang udah habis kemalaman kita sampai Bali itu jam 10 malam malaman akhirnya si orang Jogja ini ngajakin buat istirahat ke tempat temennya nggak jauh dari situ bang temen gue deket kok di sini ada kosannya di situ udah kita akhirnya dari terminal Denpasar itu jalan bang jalan sekitaran sekiloan lah gitu loh kita mutusin buat jalan alhamdulillah disambut dengan baik di kosan temennya orang Jogja ini. Kebetulan dia juga mau ke situ, dikasih makan segala macam. Cuma gue waktu itu di situ nggak makan bang, karena gue takut gitu bang. Takutnya makanannya non halal gitu. B2. Takutnya. Gue kan nggak tahu ya. Ya akhirnya gue cuman sekedar minum. Cuman kawan-kawan gue yang dua nih makan. Gue menghormatin aja gitu kan. Cuman pas kita lagi istirahat di situ. Ini ada temennya orang Jogja yang di kosan itu bang, itu ngeliatin gua mulu, ngeliatinnya kayak orang aneh gitu loh, ngeliatin gua mandangnya begini, gua sih ya udah biarin lah. Cuman pas kata gua tuh, gimana Sal kata teman gua nih kan, mau istirahat di sini apa di pelabuhan sana aja, rame juga di sini nggak enak gua bilang istirahatnya, ya udahlah kita ke pelabuhan aja. Akhirnya kita mutusin buat langsung ke pelabuhan bang, nggak istirahat di tempat dia setelah dikasih makan tuh. Nah sebelum gue berangkat itu yang tadi temen anak Jogja nih yang kosan di Denpasar ini itu masih ngeliatin sama ngasih pesen gitu ke gue. Lu mau kemana? Dia bilang tuh kan. Ya mau ke naik gunung Rinjani gue bilang. Gue sih percaya sama anak dua ini ke kawan gue bang. Ke kawan gue sambil nunjuk. Gue sih percaya sama kawan lo yang dua ini. Cuman kalau ngeliat lo kayaknya kayak mana gitu. Kata gue kayak mana gimana, gue bilang. Enggak, kayak aneh aja kayak ngeliat lo ini gitu loh. Mau berangkat ke sana nih aneh aja gitu. Kayak ada yang ganjel kata dia tuh. Mungkin dia entah punya firasat ke gue yang dia juga nggak mau ngungkapin sebenarnya apa yang dia rasain. Cuman emang dia wanti-wanti, ya udah lo hati-hati aja. Jangan sampai bertindak sembrono di sana, dia bilang. Soalnya gue ngeliat lo deket sama hal-hal yang ngebahayain lo gitu loh. Jadi dia tuh ngerasa tuh kalau gue nih deket sama bahaya gitu loh di perjalanan ini. Ya gue sih waktu itu mikir, udahlah gitu lah. Oh ya bang, makasih sarannya, gue bilang makasih nasihatnya gini nih. Gue pamit dulu, akhirnya gue pesen taksi online. Alhamdulillahnya ada yang pick up bang. Akhirnya gue dianterin ke pelabuhan satunya tuh yang mau nyebrang ke Lombok. Gue lupa pelabuhan apa sih. Dari di pertengahan perjalanan itu kita sedikit ngobrol sama dari driver ya. Mau kemana gitu kan, biasa basa-basi driver. Ya gue bilang mau ke Rinjani gini. Cuman di situ lagi kayak, bang hati-hati ya kalau di Mataram dia bilang. Soalnya banyak tindakan kriminal dia bilang di Mataramnya, di kotanya. Atau gue, oh iya bang makasih nasihatnya. Bang kalau boleh gue ajak mampir buat doa dulu ya. Gue diajakin doa bang. Lo
tahu kan kalau di Bali tuh banyak ke pinggir jalan kayak pura-pura kecil gitu bang, pohon-pohon gede gitu kan, ada sesajen gitu kan. Nah gue diajakin mampir lah ke situ, ajakin mampir, didoain sama dia bang, ya menurut agama beliau mungkin ya. Cuman kita sambil bercanda waktu itu, murtad gak nih? Gue bilang, murtad gak nih? Beda server kan? Iya beda server, murtad gak nih? Nyampe kan? Nyampe gak gue? Udahlah kata teman gue tuh, udahlah kita mau punya ini, kita berdoa aja menurut kita sendiri. Enggak, dia nyebut-nyebut ini lain gitu kan, server lain. Ya udah sih ikutin aja budayanya ya, kita hormatin lah bang ya mungkin budayanya. Dan kita juga makasih juga kan, udah didoain yang baik-baik. Singkat cerita gue udah selesai didoain, udah diciprat-cipratin pakai air suci gitu. Air suci terus suruh makan beras bang. Makan beras, ditempelin beras juga di jidat gue. Setelah itu beres, alhamdulillah udah bang, insya Allah ya menurut apa sih bahasanya bukan insya Allah sih, dia beda server kan. Menurut dia mudah-mudahan aman lah, aman. Kalau ada apa-apa di Mataram, kalau ada apa-apa di sana, hubungin gue bang. Di sana juga gue banyak saudara, dia bilang. Sampai dia cerita bahwa bokapnya dia juga bekas mantan kapolsek di sana. Jadi dia sempat tinggal di sana juga sih, sopir driver taksi online-nya ini. Oh ya bang, makasih, gue bilang makasih doanya, makasih wejangannya segala macam ini segala. Oke, sampainya di pelabuhan, gue sempat tidur sebentar karena kapalnya itu berangkat jam 5 pagi bang, pemberangkatan pertama tuh. Gue beli tiket ngambil pemberangkatan pertama, sempat tidur sebentar di pelabuhan, nyebrang nggak ada masalah sampai Lombok. Sampai Lombok nggak ada masalah. Dari situ gue nggak naik travel bang, nggak naik travel, gue mutusin buat ngeteng. Karena waktu di kapal feri itu, gue ketemu orang Bali yang mau ngunjungin saudaranya di Mataram. Sambil nanya-nanya kan ngobrol di kapal itu, kalau lo mau murah ya ngeteng aja liat gue lewat Lombok Utara, dia bilang tuh. Kan gue mau ke Lombok Timur bang, Sembalun, gue bilang. Enggak, sama aja kok, hitung-hitungannya lebih murah. Oh ya udah, gue ikut lah. Nanti bareng aja sama gue, cuma nanti posisinya kata si orang Bali ini, lo pindah transport lagi, nyambung, gue tinggal di situ gitu loh. Oh ya udah, ongkosnya cuma 15.000 kok tanya. Jadi lo naik 2 kali itu cuma 30.000. Alhamdulillah gue terus akhirnya ikut saran si orang Bali ini buat ngeteng, sampailah di lokasi pemberhentian terakhir lah waktu itu ngeteng bang. Memang jalur ngeteng itu bagus banget bang. Pinggirnya laut, udah pegunungan gini kan. Keren banget sih waktu itu, nggak nyesel juga gue ngambil ngeteng gitu lah. Daripada gue sewa travel kan, langsung ke kota, ke Mataram, langsung ke Sembalun. Dari situ gue naik ojek ke Sembalun. Cuman memang udah dikasih tahu sama orang Bali itu. Nah lo kalau naik ojek dari situ biasanya kalau wisatawan 100.000 ke Sembalun. Cuman kalau warga lokal tuh biasanya 60.000 kata dia bilang. Ya sebisa mungkin lo kurang dari 100.000 lah. Tawar lah gitu. Oke bang, makasih, gue bilang. Makasih, beli gue manggilnya. Akhirnya dapat ojek, gue nego-nego. Cuman pas nego-nego itu gue ngedenger si suara tukang ojek nih kayak ada bahasa Jawanya gitu bang. Jadi bahasa Mataram tuh agak-agak mirip sama bahasa Jawa gitu loh, kayak perhitungan angkanya. Akhirnya gue nyoba lah buat nawar pakai bahasa Jawa. Alhamdulillahnya dikasih bang 60.000. Dia bilang, lu biasa kesini ya gitu bahasa Indonesianya. Iya, gue bilang iya aja padahal baru pertama kali. Gue iya udah biasa kesini, gue biasanya 60.000 gue bilang. Ya oke lah kata dia tuh. Setelah itu gue dianterin lah ke Sembalun. Dianterin ke Sembalun, sampai Sembalun. Nanya lagi ke temen gue, si ojek itu. Udah biasa ya kesini? Enggak, gue baru pertama kali. Kata dia bilang, kok bisa bahasa sini? Kata dia bilang. Emang tadi bahasa sini? Ya tadi teman kamu pas nawar-nawar pakai bahasa sini. Cuman gue nggak tahu sih bang kalau itu bahasa sini. Karena gue ngedenger agak sedikit mirip-mirip bahasa Jawa kan. Wah kurang ajar kata dia, gue ditipu, kirain kau sering kesini, tahunya pertama kali. Ya udah kan udah deal, gue bilang kan udah deal 60.000. Akhirnya ya udahlah deal. Tapi gue kasih kopi juga, gue bikinin kopi waktu pas sampai. Bang istirahat dulu, jauh juga gue bilang. Jauh juga bang naik ojek itu bang. Mana treknya begini lagi naik ojek gitu. Ya udah dah, udah tanggung kata dia bilang tuh. Harusnya emang gak segini kalau wisatawan tanya 100.000. Ya udah kan udah deal-dealan di awal gue bilang. Udah. Alhamdulillah bang sampai base camp Sembalun itu nggak ada masalah apa-apa. Akhirnya malamnya itu banyak pendaki-pendaki lain yang datang dari Jabodetabek, dari Jakarta, ada dari Bandung juga, dari Bogor, dari Purwakarta waktu itu. Gabung lah kita di situ. Gabung, besok paginya kita langsung siap-siap, simaksi segala itu. Waktu itu masih belum booking online bang, masih manual bookingnya, masih onset aja bookingnya.
Beres booking ini, tes kesehatan segala beres, kita sewa mobil bakter untuk ke pintu rimba. Kandang sapi sih kalau itu waktu, kalau nggak salah namanya, kandang sapi. Dianterin ke situ rame-rame, nggak ada masalah. Sampai akhirnya gua sampai pos 2 bang, sampai pos 2 di Sembalun tuh, trek Sembalun, itu hujan gede. Gue sempat istirahat di situ, istirahat lama gue di situ. Sampai akhirnya banyak yang pendaki lain juga yang lagi istirahat, entah itu yang mau nanjak dan entah itu yang mau turun juga gitu. Kebetulan samping tempat gue istirahat ini banyak anak-anak open trip yang lagi ngedumel gitu bang. Kayak ngedumel, intinya kecewa nih sama open trip yang mereka ikutin. Gue sih dengernya sekilasnya, apaan open trip ini gitu. Ini gue gak jelek-jelekin open trip ya. Oknum. Gitu. Oknum lah gitu. Oknum open trip yang emang kurang bertanggung jawab. Gue bayar mahal-mahal, dikasih makan cuma pakai teri keras dia bilang tuh. Teri keras? Iya. Nggak tahu lah teri apa tuh bang. Yang mungkin dia terinya tuh keras-keras dia bilang tuh. Terinya keras-keras. Iya makanya terinya keras-keras. Gigi gue sampai sakit tuh ngunyahnya. Gue bertiga nih ngeliatin aja. Itu tuh kalau kita ikut open trip sama orang yang salah gitu dia bilang tuh. Lu aja nanti ikut open trip jajal gue bilang. Enggak ah gitu. Sampai bercanda-bercanda aja kita tuh. Tuh masih ngedumel aja. Sampai si peserta open trip nih gabung sama kita sampai nunjuk kita. Lu kalau mau naik gunung bisain usahain lihat-lihat dulu open tripnya. Jangan kayak gua dikasih makan cuman pakai sayur nggak jelas katanya. Ikannya teri, tanya 3 hari gue makan teri mulu. Ya curhat nih gue bilang kan, curhat nih. Dalam hati ya lo lagi milih yang murah mungkin kan. Iya, bukan salah bisa salah kan. Iya. Lo lagi milih yang murah kali, tergiur sama harga murah gue bilang. Kalau harga yang lumayan mah kan masih mungkin kan terjamin bang. Hujan di situ tuh cukup lama bang. Pokoknya dari jam berapa ya, dari sebelum zuhur itu gue sampai pos 2. Sampai berhenti di pos 2 itu hujan itu sekitar 2:30-an. Deras banget itu hujan. Makanya hari itu gua mutusin nggak langsung ke Pelawangan Sembalun bang. Gua pas hujan berhenti itu gua nge-trek sampai pos 3. Gua diriin tenda di pos 3. Karena waktu itu udah 5:30 sih kalau nggak salah, 5:30. Dan waktu perjalanan di pos 3 juga agak sedikit insiden, temen gua agak sedikit tumbang. Muntah-muntah di situ, makanya gue mutusin buat nggak lanjut ke Pelawangan Sembalun. Udah malam juga kan bang. Lagian kalau sampai malam di Pelawangan Sembalun juga kan ngapain juga gitu loh. Summitnya kita capek. Alhamdulillah dari situ aman bang, nggak masalah apa-apa meskipun ada temen gue yang sedikit tumbang. Besok paginya sembuh. Besok paginya kita lanjut ke Pelawangan Sembalun. Sekitar jam 10-an itu kita baru jalan. Sampai Pelawangan Sembalun asar. Alhamdulillah nggak ada masalah. Sampai malamnya kita summit dan turun lagi nggak ada masalah. Kita istirahat sebentar di Pelawangan. Setelah summit, alhamdulillah sukses misi gitu kan. Sukses di misi, gue udah di Puncak Rinjani gitu. Dengan panggilnya biasa bang, selfie. Oke. Turun lagi, gue dari Puncak Rinjani turun, istirahat sebentar untuk makan. Abis zuhur, turun kita ke Sagara Anak. Oh, danau ya? Iya, ke Sagara Anak. Cuman posisinya yang turun waktu itu kita bertiga bang, yang orang Jakarta, orang Bogor, orang Bandung itu turun lagi. Sembalun lagi. Iya, dia nggak ikut turun ke Sagarana. Cuman karena emang waktu itu sih karena ada kejadian yang gue bilang di awal, ada yang pendaki kalau nggak salah sih Malaysia waktu itu punya cewek yang meninggal di mandian air hangat itu, yang di bawah sumber air hangat itu emang agak dibatasin waktu ke turun ke Sagarana. Makanya mereka turun via Sembalun lagi. Kalau gue lanjut, udah lanjut aja lah, udah jauh-jauh ke sini gue bilang. Sagara Anak tuh di bawah tuh nunggu gue bilang ya. Turun lah kita. Turun tuh sampai Sagara Anak tuh 5:30 bang. Udah maghrib juga tuh. Udah banyak tenda sih tapi banyak tenda. Cuman emang kita bertiga ini rombongan terakhir yang sampai. Sampai sempet mancing dulu buat makan malam. Mancing dapat alhamdulillah ikan ya. Ikan-ikan nila gitu kan di situ di Sagara Anak banyak. Alhamdulillah waktu itu makan enak, pakai ikan goreng, nila, sambal, tidur nyenyak besoknya sampai kesiangan bang. Gue baru bangun jam 8 pagi. Saking enaknya. Saking enaknya, saking lelahnya mungkin kan. Gue tidur jam 8, gue bangun jam 8 pagi, buka tenda itu tenda udah tinggal 2 bang. Yang lain udah pada pergi. Hari Jumat waktu itu. Gue ingat banget hari Jumat bang. Loh, kok gini ya? Gue bilang gitu. Sebetulnya waktu itu bang.
jalur Torian tuh kan belum sepopuler kayak sekarang, Betul. belum legal ya. Gue waktu itu memang niatnya mau turun via Torian. Memang waktu itu juga udah terkenal, cuman memang belum dilegalkan kan via Torian. Cuman pas pikir-pikir lagi, yakin lu ke Torian, kita bertiga doang nggak tahu jalan dia bilang deh. Terus nggak ada pelang arah jalan, gue bilang. Ya gimana nanti lah dia bilang. Ya udah bersih-bersih aja dulu gue bilang. Akhirnya gue mutusin buat mandi dulu bang, air hangat sendiri. Sendiri tuh udah gak ada siapa-siapa tuh gue. Karena kan udah rombongan yang lain udah pada jalan bang. Temen gue nggak mandi di situ, mandi di Segarana. Temen gue berdua tuh, yang orang Tangerang ini. Gue mutusin buat jauh-jauh udah kerja nih, gak ngerasain berendam air hangat gitu kan. Akhirnya gue mutusin buat berendam, sempat ketiduran tapi bang di situ bang. Konyolnya gue sempat ketiduran lagi berendam. Ada kali 15 menit gue ketiduran di situ. Saking enaknya mungkin kan. Iya. Cuman pas bangun gue sadar, udah kelamaan gue di sini nih. Balik lagi, tenda semua udah beres, udah packing semua, tinggal carrier gue aja yang belum gue beresin. Selesai itu, gue udah jalan ke trek jalur Torian bang sebetulnya. Cuman baru beberapa, ya paling 200 meteran lah gue jalan. Pada berhenti, set. Yakin gitu. Jadi bertiga ini pada nggak yakin sebetulnya. Cuman mungkin karena kalau gue bilang duluan nggak yakin, malu nih gitu kan. Masih ego gitu, masih gengsi bang. Kalau gue bilang nggak yakin, gue malu nih. Cuman waktu itu entah kenapa serentak gitu bang, berhenti set, saling pandang, yakin nih mau lewat sini gitu kan. Gak ada siapa-siapa dia bilang. Ya udahlah lihat Senaru aja lah dia bilang. Ya udah lihat Senaru aja dulu, balik lagi akhirnya kita bang, lewat Senaru. Hari Jumat itu, gue ingat banget hari Jumat. Soalnya di perjalanan itu sempat berhenti buat azan Jumat itu duhur gitu bang. Gue sempat berhenti di trek perjalanan mau ke Pelawangan Senaru itu, naik ke atas. Alhamdulillah nggak ada apa-apa sih waktu itu bang. Gue akhirnya sampai Pelawangan Senaru itu sekitar jam 4-an kalau nggak salah, 4:05 lah gitu. Mau menjelang maghrib gitu bang. Gue nikmatin dulu tuh momen-momen di Pelawangan Senaru. Cuman bagus juga kan kalau dari Pelawangan Senaru tuh kan Gunung Rinjani itu yang ada di duit 1000-an bang. Nah itu ngambilnya dari Pelawangan Senaru tuh bang, bukan dari Sebalun. Sampai situ gue nanya ke porter yang lagi nganter bule, bang ada mata air nggak di sini? Itu di bawah dia bilang, ada di situ di bawah. Gue ngambil, cuman ngambilnya waktu itu cuman 1,5 liter botol air mineral gitu bang. Udah segini aja cukup kali, dengan PD-nya tuh udah segini aja cukup lah, berat bawanya udah. Nah akhirnya mau kemana kata si porter itu? Turun bang, nggak usah turun, udah malam katanya, kemalaman lo nanti, udah di sini aja, besok turunnya. Ah udah bang lah, dengan bercandanya kawan-kawan gue jawab, bang udah kangen nasi padang di bawah gue gitu kan, udah kangen nasi padang gue, ini bercanda gitu dijawabnya. Beneran bang katanya, kalau kemalaman tuh jangan katanya, bahaya kalau di Senaru. Soalnya warga sini juga nggak ada yang berani kalau turun kemalaman, dia bilang. Nggak bang, kitanya, gue alasannya sih ngejar-ngejar tiket pesawat. Sebetulnya bukan ngejar-ngejar tiket pesawat bang, tiket pesawat belum beli gue. Oh. Mau ngejar-ngejar tahun baruan di di bawah gitu loh, ini anak bertiga, kita bertiga nih, udah turun aja, turun, nanti nggak keburu loh tahun baru di sana di bawah gue bilang. Ya udah turun, beneran turun, masih ada logistik nggak? Ada sih mie nih 2 lagi gue bilang, nih bawa punya gue gengsi, udah nggak bang, udah mau turun ini kan gue bilang. Akhirnya kurang itu, enggak bang, cukup bang, ngeyel juga kita bertiga nih dikasih tahu, ngeyel. Ya satu ngejar-ngejar mau tahun baruan, kedua emang mungkin udah nggak betah juga bang. Pengen turun ke bawah gitu. Turun dari Pelawangan Senaru sampai pos 3 berhenti buat masak mie. Itu posisi ya menjelang maghrib itu udah agak mulai senja gitu, langit udah mulai agak kuning langit. Di sini dulu lah, lapar katanya. Masak mie aja dulu yang ada, biar nanti di bawah nggak buka-buka air lagi. Kalau lapar ya udah makan dulu di sini, makan lah kita. Tinggal setengah dong akhirnya nih. Si air nih kan yang 1,5 liter ini di air botol mineral. Akhirnya kita cuman bawa minum setengah botol itu bang. Bertiga. Beres masak mie sambil digangguin monyet waktu itu mie-nya. Kita packing ulang lagi, maksudnya bersih-bersih, turun lah. Nah nggak jauh dari pos 3 turun itu, ada rombongan lagi yang pada ngecamp bang. Ada porter juga, ada pendaki juga gitu, ada porter yang lagi nganter bule. Nah gue juga disapa lagi di situ, mau kemana bang? Turun, gue bilang. Udah jangan turun malam ini, udah kemalaman ini, udah gelap. Udah di sini aja, udah bang. Kita alasannya waktu itu nggak ada logistik, ada logistik. Udah ada logistik gua nih, mau nggak apa-apa pakai aja, banyak kok gua kata si porter itu. Udah bang, gua mau turun aja. Ya bercanda lagi lah teman gua. Emang dasarnya
suka bercanda kita bang bertiga. Bang, bukannya kita ngelarang lo turun, kata si Potter itu. Cuman memang posisinya warga lokal pun kalau kemalaman nggak berani turun kalau dari Senaru. Dia sih bilang begitu ya. Cuman waktu itu gue masih yang kayak nggak berani tuh karena mungkin mental itu nggak berani gitu, nggak yang kepikiran sampai ada hal-hal yang gimana gitu bang, nggak mikir sama sekali, gue nggak mikir sama sekali ke situ. Akhirnya kita nekat buat turun sampai si Potter dan ada rombongan pendaki, mungkin warga lokal juga si pendaki, udah bang hati-hati aja, banyak-banyak baca-baca, ya berdoa aja lah menurut agama lo bang, kata dia tuh. Oh iya makasih nasihatnya, gue bilang. Gue tinggal ya. Air aman, gue bilang. Padahal ada setengah botol lagi bang. Cuman emang gue mikirnya aman kali lah buat turun mah gitu, jarang minum. Masuk itu udah malam bang. Gue nyalain senternya juga sisa 1, itu pun udah redup. Sisa bekas summit itu bang, senternya. Akhirnya posisi gue itu nggak ke baris gini bang. Jadi dibikin 1 baris gitu ke belakang. Temen gue di depan bawa senter, tengah kagak bawa, gue di belakang paling belakang kagak bawa. Jadi penunjuk arahnya teman gue nih, center, masih aman dari situ. Cuman memang mulai kecium bau bunga-bunga, wangi bunga itu bang, udah mulai kecium tuh waktu pas gue baru turun tuh. Nah yang nyium ini sebetulnya bukan cuma gue, mereka bertiga juga nyium, temen gue aja, mereka berdua juga nyium nih, kita bertiga nih. Cuman memang nggak ada yang bilang kalau bau apa nih, saling diem aja gitu loh. Lama-kelamaan pas gua turun itu, gua kayak ngelihat ada bayangan hitam depan gua bang. Bukan depan gua sih, sebetulnya depan teman gua, cuma lagi masih agak jauhan tuh, agak di depan tuh. Gua bilang itu bayangan pohon kali, gua bilang. Bayangan pohon kali. Udah kita diem-diem aja tuh sepanjang perjalanan tuh. Sebetulnya kita bertiga nih sama-sama takut bang. Cuman karena posisinya tensin gitu lah. Kalau gua bilang takut tensin nih gitu. Emang kita bertiga nih emang agak begitu gitu loh. Udahlah lanjutin aja. Tumben-tumbenan tuh yang biasanya seperjalanan bercanda gitu kan. Bercanda ini diem-dieman bang. Diem-dieman itu waktu itu. Gua nggak ngomong, teman gua yang berdua nggak ngomong. Udah diem-dieman aja, lurus aja udah pokoknya mah turun. Cuman lama-lama kata gua nih, bayang nambah deket itu loh. Nambah jelas. Ini sih nggak tahu ya. Karena gua halu atau karena kecapean. Jadi gua ngelihat pandangan yang aneh-aneh menurut bawah alam sadar gue langsung ngebentuk apa yang gue pikirin gitu. Cuman kayaknya yang gue lihat tuh nyata gitu loh. Dan sampai sekarang pun gue sebetulnya nggak yakin sih bahwa itu tuh sosok apa gitu atau enggak, atau karena kehaluan gue aja bang. Pas gue deketin lagi, kok ada matanya bang. Matanya tuh merah bang. Itu gede banget, hitam gitu. Cuman memang nggak ada mukanya ya. Gue nggak ngeliat mukanya. Pokoknya bayangan hitam. Posisi ada matanya merah. Merahnya tuh kayak merah delima gitu bang. Nambah deket, nambah jelas nih gue bilang nih. Nah pas temen gue hampir deket ke si bayangan ini bang, sosok bayangan ini, ke pohon itu, sebelah pohon itu, hampir deket. Temen gue ngelewatin, yang pertama, kedua ngelewatin, si bayangan ini terbang bang ke kanan. Posisinya tadinya ada di kiri, ini terbang ke kanan gitu loh, pindah. Nah di situ gue sempet refleks tuh, apaan tuh Cap, gue bilang ke kawan gue yang bawa senter yang di depan. Apaan tuh Cap? Cuman nggak denger, entah nggak denger apa pura-pura nggak denger ya bang. Diem aja tuh mereka berdua tuh, diem aja. Gue udah prasangka mereka juga lihat, makanya nggak mau jawab. Jadi ya udahlah gitu loh. Gue kalau kata orang sana, jojong-jojongan aja lah gitu lah, jojong-jojongan. Pas dia ada di samping kanan gue udah ngelewatin, itu posisi udah di belakang gue bang, ternyata masih ngikutin bang. Gue beberapa kali sempet nengok ke belakang lagi, masih ada. Kata gue jaraknya dan segitu-segitu aja lagi, nggak ngejauh atau ngedeket gitu, segitu-segitu aja jaraknya. Dari pertama gue lihat pas dia pindah ke belakang nih, sampai gue mutusin buat nyetop lah, break dulu gue bilang. Break, gak lama kemudian kenapa bang Gi? Nah, teman gue bilang, gak apa-apa gue capek. Dari situ gue bilang, lari aja kali ya. Nggak usah jalan gitu biar cepet. Nah tumben-tumbenan nih bang, kawan gue yang berdua ini nih, biasanya kalau gue minta lari itu, lu nih nanti keselandung lagi kayak yang udah-udah. Masalahnya mereka berdua tahu kalau gue turun itu nggak pernah mau lari, pasti paling lambat karena gue paling lambat turun bang. Ini tumben-tumbenan nggak ada penolakan, nggak ada ini. Ayo dia bilang, ayo.
Udah mulai sekarang ya. Itu doa dulu, berdoa. Udah lari ya, siap yuk lari. Larilah kita tuh bang, lari nggak lari kenceng gitu, lari santai lah ya, lari santai. Cuman nggak jalan itu lari, kita lari. Itu posisinya masih ngikutin bang. Gue sampai penasaran, gue lihat ke belakang lagi, masih ada lagi. Sampai gue tuh menyusul kawan gue bang yang di tengah. Maksudnya biar gue di kedua nih, dia yang di belakang gitu. Itu pas gue mau nyusul, dihalang-halangin terus sama kawan gue. Kurang ajar nih bilang, apa dia juga lihat dalam hati itu kan? Pasti lihat nih, makanya dia nggak mau di belakang gue bilang. Cuman pas kita lari itu bang, entah perasaan gue doang atau sama teman gue doang nih yang berdua ini, gue tuh ngelewatin ada satu pohon. Jadi gue nih ngerasa bahwa gue nih udah ngelewatin pohon ini gitu. Tapi kok gue ngelewatin lagi gitu? Atau gue nih tempatnya tadi sampai ketiga kalinya bang, gue ngelewatin pohon itu, gue ngajak berhenti lagi. Break dulu gue bilang. Nah bang Gi, lo sadar nggak pohon ini yang tadi gue lewatin? Iya ya, yang tadi gue juga ngerasanya begitu. Cuman gue nggak berani. Maksudnya minta berhenti tuh gue nggak berani. Jadi ya udah aja gitu. Udah aneh aja gitu tuh. Masalahnya kalau gue sendiri yang ngerasa, kawan gue yang berdua nggak ngaku dong. Karena kawan gue juga gue konfirmasi sama kawan gue bahwa pohon ini udah gue lewatin udah 3 kali. Temen gue ngiyain juga, ya gue yakin bahwa gue udah ngelewatin 3 kali nih jalan ini gitu. Jadi posisinya tuh bang, emang banyak pohon tumbang itu, karena musim hujan waktu itu. Banyak jalan yang ketutup, sampai beberapa kali agak mau ngegeser dikit, trek kita tuh agak nyasar. Untungnya temen gue sadar dan balik lagi, sampai akhirnya ya itu tadi, kita muter-muter di situ aja bang. Kita muter-muter di situ aja, dan anehnya lagi, si sosok hitam itu masih ada di belakang gue bang. Gua berhenti ikut berhenti, gua jalan ikut jalan, cuman ya itu tadi jaraknya segitu-gitu aja. Gua mau bilang sama teman gua kalau gua ngelihat di belakang gua ada yang goib-goib, takut acak-acakan nih gitu kan. Yaudah gua rasain sendiri aja. Akhirnya teruslah sambil baca-bacaan lah kita lah, sambil berdoa tuh. Kita terus turun sampai akhirnya sampai pos 2 bang. Sampai pos 2 gua nemuin tenda, 2 tenda. Yang tadinya dari jauh tuh gua ngeliat tuh lampu tuh masih nyala dalam tenda tuh, kan kelihatan kan masih nyala kan dari jauh kan. Wah ada tenda tuh, kita udah kehabisan minum waktu itu bang. Yang gua bawa dari pos 3 cuman setengah botol lagi itu udah habis itu sampai pos 2 itu. Kita gedorin lah si tenda tuh di pos 2 tuh, cuman nggak ada yang keluar bang, nggak ada yang keluar. Sampai ada pikiran jahat, udah gua buka aja yuk, ada apa gua ambil lah gitu. Sampai punya pikiran gitu gua. Cuman alhamdulillahnya nggak kejadian bang, nggak kesampaian. Alhamdulillahnya masih kuat iman gua. Jadi nggak sampai nyolong gitu. Udahlah, lanjut kalau emang nggak dibukain mah, orangnya udah tidur kali, apa orangnya udah nggak ada gitu kan. Atau gue tuh orang tadi lampu nyala kok, gue bilang. Ya udahlah biarin aja. Akhirnya sebelum ke pos 1 itu ada pos bayangan bang. Nah di pos bayangan itu, gua nemuin air 1 botol gitu, 1,5 liter botol air mineral, itu dingin banget bang, kayak habis keluar dari freezer, dingin banget itu. Dan apesnya lagi pas gua nengok belakang lagi, si sosok itu masih ada, masih ngikutin bang, masih ngikutin tuh sosok. Gua bilang nggak hilang, kurang ajar nih kan, nggak hilang. Cap, ada minum tuh, mungkin punya pendaki, gua bilang tuh, yang sengaja kali naro buat rombongannya yang terakhir, gua turun. Ya udah diminum. Akhirnya diparo lah bang sama kita bang, sedikitnya diminum terus diparo, nyisain setengah lah akhirnya kita tuh. Udah kita bawa setengah aja, takutnya di belakang masih ada yang turun lagi, gue bilang tuh jangan dihabisin semua. Oh ya udah Gi, yuk kita lanjut lagi. Nah sebelum sampai pos 1 tuh bang, gue sempet berhenti ngelihat ke belakang udah nggak ada. Gue sih curiganya bang, setelah gue minum air mineral yang di botolan itu, yang ditinggalin siapa, itu udah nggak ada bang. Setelah gua minum air itu, si sosok hitam tinggi besarnya udah nggak ada. Gua sih di situ udah mulai alhamdulillah gitu kan, lega pikiran gua kan. Setelah gua mau nyampe pos 1 gak ada apa-apa, sampai mau ngelewatin pintu rimba itu bang. Sebelum sampai pintu rimba itu anjing udah gonggongin bang. Sebelum pintu rimba Senaru nih, ya anjing makan peka ya. Kalau ada ngelihat sesuatu atau ada yang mungkin nyium bau-bau yang dia belum pernah cium. Yang konyolnya lagi, kita bertiga nih takut sama anjing bang. Jadi sebelum sampai pintu rimba, gue udah ngambil ranting. Takutnya si anjing itu ngejar gitu loh.
bertiga nih ngambil ranting. Gigi, bawa ranting, tahu gigit gue bilang. Anjing liar nih, anjing hutan. Cuman anehnya bang, setelah gua dekat gitu sama anjing itu, sampai ngelewatin, si anjing itu yang tadinya gonggong jadi diem bang. Diemnya pun nggak kayak anjing kan kalau baru pertama kali lihat kan ngeliatin mulu kan. Ini nggak bang, nunduk gitu bang. Terus suaranya tuh kayak ekornya kayak kejepit gitu loh. Kuk. Jadi yang tadinya gonggong, wang nih. Gua takut, mungkin anjing juga takut. Gua juga melipir jalannya bang, karena gua juga takut anjing bertiga nih sambil bawa ini. Balok. Gitu. Bukan balok, ranting iya. gitu ranting. Alhamdulillah, gua ngelewatin hutan Senaru itu selamat gitu loh sampai base camp. Sampai base camp rame-rame tuh. Gua nurunin keril. Gua sempet nanya ke rombongan pendaki yang udah sampai duluan. Tadi yang terakhir yang turun jam berapa gue bilang? Jam 7:30 bang. Gue waktu itu nyampe jam 11-an deh kalau nggak salah. Jam 10:30 sampai jam 11 gitu. Terus gue tanya, ada yang naruh botol air mineral nggak di pertengahan pos 2 ke pos 1 gue bilang. Nggak ada bang, orang gue juga kekurangan air dia bilang. Gue tanya lagi ke semua, nggak ada bang. Gue aja kehabisan air, boro-boro naruh air kata. Gue aja kehabisan air. Terus pas lo turun di pos 2 ada yang diriin tenda nggak? Nggak ada bang, sepi di situ. Yang gue bilang tadi, yang gue gedorin, nggak mau buka-buka. Mereka semua nggak ada yang lihat. Yang terakhir turun pun nggak lihat gitu loh, yang 8 itu. Gue sempet heran di situ. Tapi gue belum bilang nih sama teman gue yang 2 nih, kalau gue ngelihat ada sosok bayangan hitam itu. Gue lihat di warung nggak ada minuman cola, akhirnya gue ke warung sebelah. Warung sebelahnya ya agak jauhan sih gitu loh. Di warung itu bang ada ibu-ibu udah tua gitu, nenek-nenek lagi sambil nyisir gitu. Senyum-senyum sama gua ya, permisi ibu ini. Tadi ada yang ngikutin ya? Gua belum bilang bang, belum bilang. Cuma nenek itu udah negur duluan, tadi ada yang ngikutin ya? Gua bilang, kok ibu tahu? Gua bilang, iya udah biasa hal itu mah. Udah biasa katanya, yang kayak gitu. Cuman untungnya kata dia tuh, kamu berhasil, maksudnya kamu selamat sampai turun ke sini. Yang udah tuh biasanya suka disasarin. Suka sampai sini nih kebesokan harinya gitu. Kata si ibu itu ya walau alam sih soal itu bang. Ya udahlah akhirnya gua, oh ya bu makasih. Ya lain kali hati-hati kata dia tuh. Jangan sembrono katanya. Kalau jalan-jalan ke tempat orang lain gitu, ke hutan-hutan yang sembrono. Ada sedikit nasihat juga sih di situ. Oh iya akhirnya gue bayar lah. Temen bukan ke si ibu-ibu ini, bukan ke nenek ini, ada yang jagain tuh di dalam. Gue bayar, gue balik lagi. Gue cerita sama kawan gue kalau gue tadi ini, iya gue juga curiga kata kawan gue yang 2 ini. Gue juga curiga kalau kebiasaan lo itu kalau turun tuh mintanya nyantai, ini kok minta lari. Dan di sepanjang perjalanan juga gue nyium bau busuk bang. Kata si teman gue berdua ini yang anak Tangerang. Mereka berdua tuh nyium bau busuk ternyata. Cuman sosoknya dia nggak lihat. Kata gue tegur pas gue bilang cap apaan itu, lo denger nggak? Gue denger. Lo bilang cap apaan itu denger, cuman gue nggak mau nyautin gitu loh. Gue juga udah ketakutan bang, gue udah baca-bacaan aja itu. Cuman emang gue nggak ngeliat apa-apa kata dia tuh. Temen gue berdua nggak ngeliat apa-apa bang. Jadi kemungkinan besar ya cuman gue yang lihat gitu loh. Ya walau alam sih entah dia nggak ngaku ya. Cuman emang pengakuan di depan gue mereka nggak ngeliat apa-apa. Nah anehnya lagi bang, pas gua nengok, lo beli soda di mana gitu kan? Beli soda di mana? Tuh warung sebelah. Pas yuk gua anterin. Si ibu-ibu itu udah nggak ada bang. Yang nyisir itu ya? Iya, ya walau alam nih ya, entah itu mungkin ibunya si tukang warung masuk, ya kan? Cuman emang udah nggak ada gitu loh. Gua sih tadinya sih mau ngajak dia ke situ, gua antar itu sekalian gua ngasih tahu kalau gua nih nggak bohong, gua nih si ibu itu juga tahu kalau gua diikutin gitu ya. Diikutin sosok hitam besar itu. Ya akhirnya itu malu aja bang, apes gua mau ngeliat apa-apa katanya. Alhamdulillah gua mau ngeliat apa-apa ini. Ada perdebatan kecil akhirnya yang tadinya mau istirahat di base camp kita balik besok pagi. Hari itu juga kita cabut bang dari base camp. Malam itu juga kita cabut, jam 1-an kita cabut itu. Jam 1 malam setelah nggak bersih-bersih lagi malah. Nggak mandi lagi, nggak apa lagi, pokoknya ada warga situ, besok aja ininya, udah bang sekarang aja, anterin gua ke Singgigi gitu. Mau nyebrang ke Gili Trawangan bang. Ya udah sekarang aja, sayang lo, kan kalau besok mah bisa berempat, lebih murah patungannya. Nggak udah bang sekarang aja, cabut, nggak bersih-bersih lagi bang. Jadi kita numpang istirahat sama minum doang di situ, di base camp itu. Lanjut ke Singgigi, alhamdulillah selamat, sampai pulang ke rumah pun selamat, nggak ada apa-apa bang. Alhamdulillahnya tuh. Ya
Horornya tuh pas perjalanan balik bang. Pas turun itu ya, Pas turun Senaru itu. ya. Diminum dulu, Oh, Bang Gia silakan. Oke. Diminum nih bang ya. Silakan abang, kopinya tuh kopi Rinjani. Oke. Gua deh. Gokil gak? Oke, nah Ya. jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Gia nih saat naik Gunung Rinjani tahun 2016. 2016, akhir 2016. Sembalun Senaru. Sembalun. Naik Sembalun, Turun Senaru. Kalau mungkin sekarang favoritnya Sembalun Torean. Torean yang lagi hits. Ya tergantung teman-teman aja sih, Ya, mau lihat betul, mana betul. terserah gitu. Yang penting jalurnya resmi gitu. Jalur resmi. Oke, gue pengen nanya nih dulu bang, yang masalah Senaru ya, lewat Senaru saat itu gue naik Gunung Rinjani juga sama porter karena saat itu yang pertama itu nggak pakai porter karena belum gempa, jadi kan ada sumber matanya Oh iya, gampang ya. ya, betul. Setelah gempa kan agak susah tuh dan rekomendasi pakai porter, akhirnya udah pakai porter dah. Kita ngobrol-ngobrol di Pelawangan Sembalun, Mas Umang, dia tahu juga kalau gue kreator horor gini gitu kan. Tahu gak kalau Senaru tuh nggak boleh turun malam-malam? Oh, porter lo ngomong gitu juga bang. Asli deh, lupa gue namanya siapa, Pak De siapa gitu. Kenapa itu Pak De? Manggilnya Pak De. Kenapa Pak De? Iya, soalnya masih banyak warga sekitar, kata porter ini gue ya. Mitosnya masih ada namanya siluman boro-boro. Oh, siluman boro-boro. Nah, siluman boro-boro ini apa sih gitu kan gue nanya. Ya pokoknya siluman lah. Susah dijelasinnya, dia bilang. Iya. Pokoknya kalau kita kemana-mana tuh jangan pernah kita manggil boro-boro di selama jalur Senaru itu. Katanya ini mah ya. Oh. Kalau kita manggil Oke. boro-boro tuh nongol lah dia. Katanya kayak gitu. Jadi kalau kita ini tuh, ayo cepetan jangan ketemu malam. Nanti ketemu Malboro gitu, diplesetin. Dari gitu. boro-boro ke Kayak Marlboro. gitu ya kan gue nggak tahu dong dan gue menghargai ya udah ternyata ini mitos Ya, ataupun kepercayaan fakta. warlock lah ya. Ya udah gue dengerin dong karena kan wah apa namanya ya pengetahuan baru walaupun ya kalau masuk akalnya emang turun nggak boleh malam-malam gitu Ya, betul. kan. Apalagi trek Senaru kan agak lumayan Gelap juga, gelap hutan kan, juga Bang. gitu kan. Hutan itu Senaru. Nah, terus ada lagi nanya lagi kalau Dewi Anjani itu apa ya gitu dong. Oh Dewi Anjani itu bla bla bla. Mungkin teman-teman semua juga udah tahu. Udah pada tahu ya. Banyak Story-nya gitu udah kan. pada tahu ya. Terus Banyak di Gunung internet. Barujari dan sebagainya. Oh kayak gitu ya. Terus dari sono Pak De bisa nggak no? Pendakian lewat sono? Ada. Rinjani via mana gitu? Akik berik ya? Ada lagi Ada pokoknya. lagi, bukan? Ada lagi yang ini tebing-tebing pokoknya. Oh bisa juga, tapi nggak ada Pelawangan dia nggak bisa ke puncak Rinjani. Karena ya udah bisanya ke danau doang, tapi dia nggak bisa naik ke puncak Gunung Rinjani gitu. Dari situ gue gali terus dan ternyata ya mungkin make sense juga nih. Ya apa mungkin itu boro-boro? Iya. Kita nggak ada yang tahu. Secara nggak sadar sih bang ya. Emang kalau kita ngobrol bertiga nih, gue baru notice juga sering banget emang gue ngelontarin kata, boro-boro gitu. Di keseharian pun sering bang. Ya boro-boro kan ya kalau kita sebagai Ya. ya udah Iya, gitu. bahasa Indonesia yang bukan bahasa nama siluman gitu kan ya. Entah sadar apa enggak mungkin gue nyebut waktu itu. Mungkin ya. Gua Jadi juga lupa, kayak kan. kayak sinkron aja gitu apa ya. Ini kan pengakuan dari porter itu gitu kan. Terus kemudian nih Bang, yang Abang rasain kan lewat satu pohon yang gede tuh ya. Kira-kira berapa kali itu Bang? 3 kali yang gue kesasar itu. Iya. Ke situ lagi. Oh iya. Itu 3 kali bang. 3 kali. Nah, berapa lama jarak kayak misalkan nih gue jalan ketemu pohon satu yang di kita cap ini sebagai patokan gitu Iya kan. patokan. Ketemu terus ketemu lagi. Nah, durasi itu berapa lama tuh? Apa kayak konsen mungkin kalau menit kayaknya terlaluin tapi perkiraan gitu, Bang. Gue sih ngerasanya lama bang. Ngerasa lama. Makanya gue dalam hati sempat ngeluh kok nggak sampai gitu. Boro-boro gue nih. Bisa jadi sih. Duh, gara-gara boro-boro doang gue apak nih. Tapi mungkin teman-teman semua yang mungkin warga banyak juga yang nonton orang-orang Lombok nih KLU apalagi Kabupaten Lombok Utara ya kan terus Lotim Lombok Timur gitu kan. Mungkin yang tahu tentang mitos lewat Senaru ada boro-boro. Ada siluman boro-boro itu ya. Silakan komentar Ya, boleh komen deh. Kita pengen tahu aja nih Ya, bener betul, ada apa enggak. Apa mungkin dari situ kita kan nggak ada yang tahu. Ya mungkin bisa mendeskripsikan juga sosok siluman boro-boro ini seperti apa. Mungkin pernah ada yang mau lihat lihat gitu. atau sebagainya. Tapi nah yang Abang nyasar itu terus kemudian disimpulin akar memang dapat pengakuan atau kesimpulan dari siapa tuh? Itu kan gue bilang
Awalnya gue yang bilang, berhenti dulu Cap, break. Terus gue ngucap yang dari gue bilang, kayaknya pohon ini gue lewatin nih tadi nih. Iya. Temen gue yang 2 pun nyaut, sadar bahwa iya, udah dilewatin gitu loh pohon yang gue lewatin ini. Itu perasaan lama bang. Jadi gue tuh perasaan tuh udah lama nih muter nih. Cuman kok situ lagi gitu loh. Oh, tapi jalur treknya tuh kan kita pasti ngerasa gini ya, muter kanan kiri dikit, kanan dikit, turun gitu kan. Nah, kalau logikanya nggak mungkin dong balik lagi ke situ. Nggak mungkin. Kecuali kayak kita mungkin. kanan, bablas kanan terus kayak tiba-tiba belok. Wah, mungkin terus naik lagi, ya kan? Mungkin kalau itu kan. Tapi ini ya udah turun aja kan. Ya mungkin turunnya nggak turun gitu kan. Nyerong kiri dikit, nyerong kanan dikit gitu loh. Dan nggak ada naik lagi dong. Ada. Kalau naik lagi kan otomatis ya emang jalur naik Muter, lagi muter gitu gitu. kan. Tapi ini yang abang rasain bertiga ya tetap turun terus kan gitu kan. Turun terus. Tapi jalurnya kayak yang kiri- dilakuin sama apa ya? Beda tiap muter 3 kali itu. Kalau jalurnya sih gua nggak sadar ya bang ya. Karena malam juga ya. Karena malam juga. Terus senter yang di bawah temen gua juga udah redup. Cuman pakai 1 senter. Handphone pun udah lowbat semuanya. Yang gua sadar itu setiap gua ngelewatin pohon itu bang, gua notice kalau gua ini udah pernah ngelewatin gitu loh. Gua ini udah ngelewatin pohon ini tadi gitu. Iya. Makanya gua lihat ini lagi. Jadi kayak tanda-tandanya itu ini pohon besar bang. Agak ada jalan setapak di sini, cuman mati gitu loh. Yang awalnya tuh sebetulnya gua udah hampir ke jalan mati ini, cuman balik lagi. Tuh. Nah dari situlah gua muter situ lagi gitu ketemunya. Pohonnya kayak yang abang lihat kayak ini paling gede nih apa enggak tuh? Gue sih nggak sadar ya perbandingan pohon itu paling gede, cuman emang pohonnya gede banget sih. Gede banget ya. Cuman untuk pohon yang paling besar daripada pohon yang lainnya gue nggak sadar soal itu. Oh, tadi soalnya karena keterangan juga ya. Nggak nges gue soal itu. Oke, nah ini juga jadi pelajaran masalah mungkin yang kalau naik Rinjani biasanya ini di masalah baterai cadangan headlamp nih bang. Iya kan? Betul. Banyak kan gitu tuh. Kan biasanya gini nih, perbandingannya karena gue pernah ngalamin bang, ya kan? Misalnya naik gunung gede, satu baterai cukup paling buat tenda doang. Karena malam kita nggak ngapa-ngapain, ya kan? Cukup lah. Nah kalau Rinjani beda nih. Beda ya. Yang summit attack itu bahasa kerennya kan summit attack. Ya kan? Iya, padahal mau ke puncak gitu kan. Puncak iya. Iya ke puncak itu kan berjam-jam pasti kan kepake gitu kan. Terus juga turun juga ya kebanyakan juga pendaki ketemu agak malam di danau. Ya betul. Kan itu pasti kekuras habis tuh. Kekuras habis. Iya kan? Nah, alhasil banyak pendaki yang memang kehabisan baterai ya karena dia nggak bawa baterai cadangan. Iya, kebanyakan mungkin. Iya kan? Kebanyakan memang. Kan ada juga ada yang pakai baterai, ada yang casan, ya kan? Iya. Headlamp chargeran betul. Gitu kan. Tapi yang headlamp chargeran kan ya berarti power bank setiap siap gitu kan. Betul. Yang penting makanya dari pendakian gue pertama ke Rinjani terus kemudian wah anjir gue salah prediksi nih gue bilang ya kan. Dan itu gue alamin juga. Gue naik bertiga turunnya 1 headlamp. Oh, lu juga ngalamin? Ngalamin juga gitu. Tapi kan dari situ gue jadi pelajaran. Gue mau ngomong apa adanya. Gue pernah ngalamin gue ngomongin ya kan. Iya. Jangan sampai yang kedua kalinya ditiru sama teman-teman gitu juga kan? gitu. Ya, betul. Nah dari situ baru tuh mau gunung manapun gue bawa baterai cadangan deh. Proper lah ya walaupun harga baterai cadangan agak lumayan ya. Apalagi yang al itu ya gitu ya. Al-Kafi gitu. Iya Al-Kafi bukan itu surat bang. Oh bukan. Amanat, Al-Nasr. Iya. Ronaldo. Kan banyak tuh. Jadi gue inin walaupun misalnya naik gunung gede dan sebagainya nggak pakai baterai cadangan 3 aja cukup, tapi tetap gue bawa sewaktu-waktu misalkan turunnya ada emergensi malam, terus ada ketemu rombongan yang baterai redup bisa dipakai betul, gitu kan, baterai cadangan kita gitu kan. Tapi bang, setelah di tahun 2016 nih misalkan, berarti kan udah sekitar 8 tahun. Iya. 8 tahun. Kurang lebih 8 tahun kurang sana gitu kan. Pernah ke Rinjani lagi? Enggak pernah bang. Kenapa? Itu pertama kalinya. Ya. Mungkin budget ya? Iya, jangan bilang terakhir kalinya ya, jangan bilang. Enggak gue nggak bilang terakhir kalinya. Itu yang pertama dan entah yang keberapa kali lagi gue belum nih. Mungkin masalahnya di budget sih bang. Oke. Dan waktu juga. Waktu juga gitu. Budget waktu gitu. Nah itu harus dipertimbangkan. Banyak kan sih pertama yang budget dulu ya. Budget terus kemudian budget ada tapi waktunya kita nggak ada. Nggak ada. Waktu ada budgetnya nggak ada. Budgetnya mana? Muter-muter aja di situ. Muter aja itu. Ayo agendain. Tapi gue setuju banget. Pernyataan di Bang Gia, bukan pernyataan tapi tadi yang diomongin
gue rencanain jadi 6 bulan sebelum pendakian kan, wah Iya. udah proper banget dong berarti Iya, Bang. dong ya kan. Udah intinya Niat jangan gitu. ini, gitu kan. Iya. Jangan ini, jangan sampai lu kehabisan tiket, ini kan yang murah. gitu. Pesan sekarang. Pesan sekarang. 10 gitu. Jam 12 malam. Iya, ketewar gitu ya. Oke. Tapi Bang, satu kata untuk Gunung Rinjani Bang menurut Bang Gia. Udah kayak Rocky Gerung nih gua nih. Yo, Tar. Posenya kayak Rocky Gerung dulu. Jadi gitu. Rinjani ya? Rinjani gunung tercantik Indonesia. Ini kata Rocky Gerung. Iya, Kalau iya. kata gue ya juga sih. Ya juga, gue juga juga sih. Iya. Soalnya Rinjani itu apa ya? Semua trek gunung di Indonesia ada di Rinjani Bang kalau menurut gua. Iya. Sabananya, Oh, hutannya, Betul. danaunya, Air terjun. summitnya, Iya. curugnya gitu. Meskipun gua belum nemuin ya karena gua gak liat orean kan gitu. Iya. Gua gak temuin gitu. Oke. Ada mata air panas Iya. yang lo bisa mandi di situ. Di situ. Dan hebatnya lagi kan mata air panasnya itu kan di kolom yang bawahnya itu kan Bang, sebetulnya kan kalau itu nggak kecampur sama air dingin, mungkin panas Bang, nggak bisa dimandiin kan. Betul. Cuman ya Allah punya Iya, kuasa, betul. mata air panas disamber kecampur sama mata air dingin, jadi anget di situ buat Para pendaki untuk melepaskan lelah. bener-bener ya. Rinjani itu all in one deh ya. Udah All in all in one. one. Emang setiap gunung indah. Setiap gunung indah. Setiap gunung indah, Setiap gunung mempunyai view-nya masing-masing. Setiap gunung mempunyai karakternya masing-masing. karakternya masing-masing. Tapi pasti ada dari beberapa teman-teman semua itu mengistimewakan yang pernah teman-teman naikin. Ya, Misalkan betul. ada naik Rinjani terus ada naik Bukit Raya. Gue Bukit Raya tuh pasti kan Pasti begitu nih dong. ya, betul. Ada juga loh yang beberapa pendaki yang udah sering naik gunung kemana-mana tapi gunung gede. Gunung gede, Iya balik kan? lagi gue mau gunung gede yang the best gitu. Iya kan ada Padahal juga udah dong. keliling-keliling Indonesia tuh. Iya kan tergantung teman-teman. Yoi. Pasti kan di situ ada cerita apa. Ya, momen yang emang nggak bakal dilupain dari masing-masing pendaki ini mungkin di gunung itu gitu loh. Iya. Makanya meskipun udah keliling gunung mana-mana aja, itu lagi yang disebut gitu. Iya, kadang Bisa kalau jadi gitu kan Bang. podcast sama orang Lombok, Gunung Rinjani biasa aja itu makanan kita setiap hari-hari aja gitu. Kita keluar rumah Gunung Rinjani. Mungkin orang Lombok bilang, "Tep, saya istimewanya Gunung Gede." Kan Gede. masih begitu Iya, dong. betul, ya kan? betul. Oke. Tapi Bang, sebelum itu Bang, videonya Bang. Lo punya pesan nggak Bang untuk teman-teman semua dari cerita lo yang tadi dibawakan itu Bang? Pesennya sih sama ya mungkin sama kayak yang lain. Kalau lo jalan ke tempat yang emang lo belum kenal atau baru pertama kalinya, kalau ada yang ngasih tahu atau yang nasehatin tentang mitos-mitos yang ada di situ, tolong ikutin lah Bang. Ya di luar lo percaya atau tidak, Hargai ya. hargai mitos warga-warga lokal yang ada di situ. Yang mungkin bukan setahun 2 tahun mereka percaya kan Bang, udah turun temurun gitu loh. Dia jaga mitos itu, dia jaga kepercayaan itu gitu loh. Jangan yang lo rusak kayak mitos itu kayak gitu ya. Apalah gitu Ya ya. udahlah gitu loh. Hari apa sih gak ada di kalender soalnya. Betul. Oh, satu lagi Bang. Yang masalah di bis kan sampai lo ngeluarin KTP Banten Yoi. apa mungkin gara-gara crash supporter? Bisa jadi Bang. Gue koneknya ke situ loh. Bonek Persija mungkin. Iya kan? Bonek ini ya. The Jack. The Jack. Bisa jadi Iya Bang. kan? Lo orang Jakarta ya? Jakarta ya? Ya bisa jadi sih Bang. Iya kan sampai ini ya misalkan Sedendam itu loh dia sedendam gitu. itu, Sedendam itu gitu loh loh. dia sama Misalkan orang-orang Jakarta. misalkan orang kriminal siapapun mau lo dari mana? Iya, bener. Dia ada kesempatan disikat Nggak nanya, kan? nggak nanya daerah. dulu. Betul Bang. Iya juga ya. Betul bisa jadi sih supporter bola sih. Tapi Bisa langsung jadi. Banten langsung. Oh. Ya Allah alam sih. Iya kan, tapi dari situ gue nggak masuk logika pas preman itu bilang lo orang Jakarta, Motor banget gitu loh ya. Gua harus ngaku orang Jakarta lo gitu. Jakarta lo. Ada apa kan? Misalkan ada punya dendam sama Jakarta, nggak mungkin dendam pribadi karena dia orang Jakarta terus Semuanya kena. semua kena. Ya betul. Gitu ya, kita nggak ada yang tahu lah. Yang penting intinya Gua selamat, Bang. Bang Gia sama timnya selamat gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang dan selalu waspada lah kalau kemana-mana deh Iya gitu betul kan. selalu waspada. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Gia ya. Sama-sama. Udah meluangkan waktunya dan kita doakan semoga Bang Gia sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur, Amin. murah Amin. rezeki Bang ya. Amin. Begitupun juga teman-teman semua ini yang nonton sama panjang umur, murah rezeki dan juga sehat selalu gitu kan. Amin. Oke, dan ingat teman-teman semua cerita dari Bang Gia ini
bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Rinjani ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah. Aman ya? Bungkus.